Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, mobil khusus kelas 91 dan 92. Selamat bersua kembali pada materi IPA terpadu tahun pelajaran pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19, dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi, dan yang terakhir doa. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita mulai belajar materi lanjutan, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, wabil khusus kelas 9. Kemarin saya waktu PTF sudah menyampaikan ada beberapa hal yang saya sampaikan, bahwa pada PTM kita terbatas yang kita bicarakan karena alokasi waktu yang hanya 2 jam dalam satu minggu, dan bahkan untuk sementara waktu ini sampai di akhir November kita hanya ketemu 2 jam pelajaran saja. Kemarin sudah saya sampaikan melalui YouTube tentang listrik dinamis. Ini lanjutannya saja, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik sangatlah dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Contoh penerapannya terhadap pada peralatan listrik di sekitar kita. Dalam alat-alat listrik terdapat spesifikasi yang menjelaskan daya dan tegangan. Nah, bagaimana spesifikasi alat-alat elektronik di rumah kita? Lakukan beberapa untuk mengetahui spesifikasi. Kita di sini harusnya menganalisis spesifikasi peralatan elektronik. Jadi kita lampu yang mudah kita amati, mesin cuci, televisi, AC, kipas angin, semua itu ada menunjukkan berapa jumlah watt untuk dibutuhkan pada kapasitas masing-masing. Jadi melalui hal ini kalian telah mengetahui konsep energi dan daya listrik. Selanjutnya perhatikan penjelasan-penjelasan berikut sehingga kalian akan mengetahui penggunaan energi listrik, upaya penghematan listrik, dan pencegahan bahaya energi listrik. Yang pertama, penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Dari pembahasan sebelumnya telah kalian ketahui bahwa untuk memindahkan muatan listrik diperlukan usaha atau energi. Jadi berdasarkan persamaan W sama dengan I, V dapat diturunkan persamaan energi listrik yang lainnya. Jadi satuan energi juga dapat dinyatakan dalam kalori. Konversi ke satuan dirumuskan sebagai berikut. Nah, energi listrik dapat digunakan sesuai kebutuhan manusia. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, gerak, bunyi, cahaya, maupun gaya magnet. Jadi peralatan yang menggunakan energi listrik disebut namanya peralatan elektronik. Jadi penggunaan energi listrik yang diukur berdasarkan waktu, penggunaan disebut namanya daya listrik. Jadi definisi daya listrik yaitu besaran yang menggambarkan nilai penggunaan energi listrik setiap satuan waktu. Nah, persamaannya ada di situ ya, dirumuskan. Jadi pengetahuan mengenai daya listrik sangat penting untuk mengetahui besar energi yang digunakan dalam dalam kurun waktu tertentu. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan sebagai kewajiban bagi pelanggan PLN. Satuan energi listrik dalam kasus ini adalah kilowatt jam
1 kWh adalah banyak energi yang diperlukan oleh suatu alat listrik yang dayanya 1 kW selama 1 jam. Di sini 1 jam 1 kW adalah 3.600.000 Joule. Kita lanjutkan. Upaya penghematan listrik. Saat ini Indonesia dapat dikatakan mengalami krisis energi. Masalah utama adalah keterbatasan sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sumber daya utama energi listrik di Indonesia adalah bahan bakar fosil. Sementara bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan. Langkah yang harus kita ambil dapat dengan 2 cara, yaitu pertama melakukan penghematan dan yang kedua menemukan sumber energi listrik yang lain. Menghemat listrik harus diawali dari diri sendiri, lalu menularkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Nah, bagaimana cara penghematan penggunaan listrik di rumah? Yang pertama, ini yang harus kita perhatikan adalah mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu, membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah, mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Untuk mengetahui cara memilih lampu hemat energi, ada beberapa tugas buat kalian, yaitu tentang mengidentifikasi lampu hemat energi yang sekarang sudah tersebar di mana-mana. Yang ketiga, pencegahan bahaya penggunaan listrik. Kejadian akibat korsleting listrik dapat memakan korban jiwa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ada yang meninggal karena tersengat listrik secara langsung. Kematian yang diakibatkan listrik secara tidak langsung, yaitu gedung yang terbakar akibat korsleting sehingga memakan korban jiwa. Nah, bagaimana usaha kita agar tetap aman menggunakan listrik? Yang pertama, memasang sikring untuk memutus aliran arus saat terjadi arus pendek. 2. Menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir. 3. Mengganti kabel yang telah mengelupas atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolasi. 4. Menggunakan 1 stop kontak untuk 1 peralatan listrik. 5. Mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan kembali. 6. Menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. 7. Menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel stop kontak dan sambungan listrik. Nah, kalian coba contoh soal dan sekaligus uji kompetensi di buku kalian langsung di rumah. Kalian coba, ada banyak soal, kalian kerjakan langsung di buku kalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi IPA, saya rasa untuk semester ganjil ini telah tuntas. Andai kata masih kita punya waktu, kita sudah memasuki pada semester kedua, lanjutan daripada penilaian akhir semester 1. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.